Nurul Fajar Direktur PT Kreasindo Utama Inti Sejahtera, beserta rekannya, Yudi Krestianto, dinyatakan, secara sah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Menimbang hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah mengakibatkan kerugian bagi Hermanto Laksono sebesar Rp505 juta. Sedangkan, hal yang meringankan bahwa kedua terdakwa belum pernah dihukum. Mengadili Nurul Fajar dan Yudi Krestianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi masing-masing terdakwa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Perbuatan para terdakwa itu terdapat Nurul Fajar bersama dengan terdakwa 2 Yudi Krestianto Makassar korban yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp505 juta jika dengan denda itu sudah beri. Untuk selanjutnya kita melakukan dilakukan yang tetap melakukan perbuatan. Lima usulnya dapat alternatif dan lima faktor. Lima sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa para terdakwa telah melakukan tidak pidana secara bersama-sama yang itu sama-sama mengatakan saksi korban bisa memberikan pinjaman sebesar Rp5.000. Namun harus ada ahli atau personal pembayaran sebesar Rp505 juta. Dua, lalu didampingi dan berada di samping terdakwa 1 dan kemudian terdakwa 1 juga berkata bahwa pinjaman modal ini nanti akan dibuat satu jenis tertulis dan akhirnya satu jenis kerjasama termasuk dibuat oleh terdakwa Yudi Krestianto ini pada salah satu yang melakukan pinjaman modal tersebut, yaitu bahwa pada selanjutnya bahwa surat perjanjian kredit modal tersebut dibuat pada tanggal 29 Juli 2024 di kantor PT Kreasindo Utama itu. Alamat Jakwa Indo Lenten Jakwa nomor 2 lantai 12 dan 66 terbit nomor kali Asin Kecamatan Lenten Kota Surabaya yang ditandatangani oleh Hermanto dan status dan saudara Jakwa Nurul Fajar selaku direktur utama PT. Saya punya 5. Maka berdasarkan keterangan tersebut unsur penyuruh melakukan lima bahwa dalam pembelaan yang tersebut para terdakwa terbukti perbuatan terdakwa 1 bukanlah perbuatan pidana, namun hubungan perdata dikarenakan tidak ada tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan tidak ada niat jahat atau muslihat. Perbuatan tersebut tidak ada kerugian aktual dan keterangan saksi tidak benar dan perbuatan terpaksa. Lima bahwa apakah pembelaan tersebut benar tersebut mempertimbangkan berikut. Lima berdasarkan fakta di tengah dikatakan pembelaan saksi korban itu misalkan modal sebesar Rp25 miliar. Selanjutnya para terdakwa menyangkut oleh karena janji manis akan dapat memberikan uang pinjaman sebesar Rp25 miliar sehingga dikarenakan saksi korban mengharapkan mendapatkan dana pinjaman sebagai modal misalnya saksi korban memiliki uang sebagai biaya administrasi sebesar Rp505 juta tersebut. Padahal tidak perlu para terdakwa telah paham bahwa dana tersebut tidak ada alias fiktif dikarenakan sebagaimana fakta di sana PT Kreasindo Utama Inti Sejahtera belum lama berdiri dan tidak mempunyai dana, sehingga sejak awal para terdakwa sudah paham dana sebesar di Rp25 miliar tersebut adalah fiktif, sehingga janji-janji untuk memberikan modal hanyalah sebagai modus para terdakwa supaya korban tertarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp505 juta tersebut. Minimal tentang pembelaan para terdakwa sudah ada pengembalian pada saat korban sudah melaporkan para terdakwa kepada pihak yang terakhir ada pembelaan yang tidak beralasan dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan. Sebagai bandar keterangan saksi korban uang tersebut sudah dikembalikan lagi kepada para terdakwa dikarenakan dalam mengirimkan waktu tidak ada konfirmasi kepada saksi korban dan mengirimkannya secara sepihak. Lagi pula pengembalian uang tersebut dilakukan pada saat saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib, tetapi tidak pada saat saksi korban berkali-kali lagi kepada para terdakwa atau sebelum saksi korban melapor kepada pihak berwajib. Lima, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut maka dengan demikian terdapat tindakan tersebut melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Ini membolehkan semua unsur dari pasal 378 Konstitusi
pasal 55 ayat 1 sampai 1 telah terpenuhi, sedangkan pembelaan hukuman tersebut tidak berdasar hukuman kepala negara rusak dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah maka tidak pidana sebagaimana dilakukan dalam pasal 1. Ini Pak, dalam persidangan majelis hakim tidak ditemukan hal lain yang merupakan tanggung jawab pidana sebagai alasan perbuatan perkara para pendapat pertanggungjawaban perbuatannya. 5 oleh karena para pendapat mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan jadi pidana. 5 bahwa dalam poin sudah para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan tahanan yang sah maka masa penangkapan dan tahanan tersebut barang bukti dan dijatuhkan. 5 bahwa oleh karena para pemerintahan dan penanganan terhadap tersebut maka perlu ditetapkan dan peraturan tetap dalam tahanan. 5 terhadap barang bukti yang dijatuhkan oleh perbuatan secara sama-sama. 5 bahwa untuk menjadikan pidana terhadap para terdakwa maka perlu digunakan terlebih dahulu adanya menggunakan akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengalami kerugian selama karena mendengarkan terdakwa berusaha dihukum terdakwa para terdakwa berusaha dihukum para terdakwa para terdakwa dari tanggungan keluarga terdakwa telah berusaha memberi kerugian kepada korban namun tidak diterima oleh korban. 5 oleh karena para terdakwa melakukan sama kedua ayat 1 kuhap akan kembali dalam komisi perkara persidangan silakan KPK jumlah pasal 5 ayat 1 dengan KPK dan Undang-Undang 8 tahun tentang tersebut tentang hukum acara pidana serta peradilan dan yang bersangkutan mengadili 1 menyatakan terdapat 1 Nurul Fadil dan terdakwa 2 Yudi Kristianto telah terbukti bersalah secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan penipuan 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Nurul Fadil dan terdakwa 2 Yudi Kristianto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. 3 menetapkan nama para terdakwa ditahan yang telah kasus sudah dijatuhkan, menetapkan para terdakwa ditahan, menyatakan barang bukti berupa yang disita dari nomor nomor 461 dan seterusnya sampai dengan nomor 6 barang bukti yang disita dari para mahasiswa nomor 1 sampai nomor 5 dan barang bukti C Yudi yang disita dari Yudi Kristianto nomor 1 sampai nomor 6 dan barang bukti huruf D yang disita dari huruf Fadil nomor 1 sampai dengan nomor 7 tetap dalam berkas perkara menetapkan membebankan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang putusan majelis hakim pengadilan Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2022 oleh kami Pengadilan Majelis dan saja untuk masuk itu Hakim Ketua Muhammad Taufik Tata Sriyanto Satu Masuk itu ini Sri Putri Sri yang sedang buku atau kemasan penyakin anggota yang disahkan dalam sidang hukum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan nanti para kemudian tersebut dibantu oleh wakil tanda panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh pihak tanpa hukum tertentu penuntut umum dan para terdakwa didampingi oleh masing-masing penasihat. Ya, demikian ya untuk saudara terdakwa dan juga tadi ya saudara sudah mengerti yang dibacakan tadi ya saudara di dalam berapa lama 2 tahun ya untuk kalian 2 tahun 6 bulan berarti ada potongan selama 6 bulan atas putusan tersebut saudara punya hak apakah saudara menerima pikir-pikir atau tidak untuk terdakwa 2 ya oke silakan. Lagu-lagu pikir sama pribadi. Bagaimana saudara sudah berdiri di kantor? Itu ya, untuk umum menerima ya. Baik ya.
setelah dibacakan putusan atas nama para pendapat tersebut dan akan memang untuk sidang dan perkara. Kaya.